Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Jaya Impri. Masih di buku Tuhan Tidak Perlu Dibela, Abdurrahman Wahid. Dari masa lalu ke masa depan. Pondok pesantren, dua patah kata yang mengungkapkan sejarah masa lampau yang kompleks. Sejarah masa lampau yang kompleks. Pondok menggambarkan bentuk torekot. Kata itu berasal dari kata Arab funduk, artinya tempat warga torekot menyepi dari pola hidup sehari-hari. Pesantren dalam pada itu menunjuk pada asal-usul yang pra-Islam. Ketika para ahli agama Hindu dan Buddha mulai mendalami agama baru mereka, Islam, di bawah bimbingan ulama guru yang umumnya berkebangsaan bukan Indonesia asli. Menjadi orang yang dituakan ialah orang tua yang dalam bahasa Arab yang berbunyi syekh dan dalam bahasa Jawa disebut kiai. Para watak torekot itu dan persambungannya yang kuat dengan masa kehidupan beragama model pra-Islam menjadikan pondok pesantren sebuah lembaga keagamaan yang khas yang justru menyediakan kedamaian dan ketenangan di tengah masyarakat yang dinamis. Pesantren sebenarnya lembaga perkotaan, sebab pusat-pusat kehidupan muslimin pada mula sejarahnya di Pulau Jawa terletak di pesisir sebelah utara, di kota-kota perdagangan, dan pondok pesantren sebagai tempat mencari ketenangan justru terletak di tengah kesibukannya seperti sinagog Yahudi atau biara Buddha di Asia Tenggara, bukan seperti biara Kristen di Timur Tengah dahulu yang umumnya terletak di tengah kesepian gurun. Kuatnya watak perkotaan pondok pesantren ini masih tampak nyata walaupun selama 200-300 tahun terakhir digusur ke pedalaman oleh perkembangan sejarah, yaitu oleh gabungan konfrontasi sosial ekonomis melawan kompeni Belanda dan tekanan-tekanan keraton pusat di pedalaman. Watak kekotaan masih dapat dilihat pada kecepatan komunikasi di kalangan pondok pesantren dan cara-cara mobilisasi pendapat umum melalui penyadaran massal dalam rapat-rapat umum dan sebagainya. Tetapi pondok pesantren menjadi lembaga perdesaan tanpa kehilangan watak kekotaannya. Ia dihadapkan pada suatu situasi baru sama sekali dan dituntut pemecahan-pemecahan baru. Kecenderungan masyarakat desa untuk mengutamakan konsensus yang akan mengakibatkan pondok pesantren bisa ditelan hidup-hidup oleh pemerintah setempat dihadapi dengan menciptakan komunikasi langsung dengan pusat-pusat kekuasaan di pusat ibu kota kerajaan, juga dengan mengembangkan komunikasi cepat antara pesantren tadi. Dalam pada itu, ketergantungan pada patronasi kelompok pemilik tanah dan petinggi di desa diimbangi dengan operasionalisasi tata nilai kesantrian. Di semua pondok pesantren di tanah air yang terakhir itu ditunjang oleh sistem santri keliling yang belajar berjenjang vertikal maupun horizontal. Dari satu ke lain pesantren, penggunaan teks-teks urut utama yang boleh dikata bersamaan di semua pondok pesantren dan ketundukan mutlak kepada otoritas moral sang kiai adalah bentuk paling tampak di permukaan tata nilai tersebut. Juga kecenderungannya untuk mencurigai kekuasaan oleh Kaskop Kantip dinamai watak anti struktur yang populistis. Tetapi generalisasi seperti itu sebenarnya tidak mengena 100%, karena ia biasanya digunakan dalam pengertian budaya politik khas pedesaan, penolak dominasi sebuah struktur atas oleh struktur bawah yang lebih besar kuantitas warganya.
Padahal dalam masalah kecenderungan pondok pesantren, kecurigaan kepada kekuasaan hanyalah sekedar mekanisme kultural untuk menghadiri ketergantungan pada patronase pejabat dan orang kaya lokal, bukan penolakan terhadap kekuasaan yang disahkan oleh sumber legitimasi di ibu kota negara. Pendidikan yang syarat dengan nilai-nilai normatif, tidak peduli asal-usulnya yang serba urban, juga tidak peduli pergantian orientasi kehidupannya dari yang serba tarekot menjadi serba fikih hukum agama yang menegakkan dominasi ahli hukum atas ahli tarekot. Bertasawuf dirumuskan kembali tidak berarti keterlibatan dengan gerakan tarekot, melainkan penerapan akhlak tasawuf. Pondok pesantren lalu cenderung kehilangan watak pondoknya dan lebih menekan ke pesantrennya. Tapi mungkin justru orientasi serba fikih itulah yang mendorong makin kuatnya kedudukan nilai-nilai normatif. Fikih sendiri adalah kerangka dasar untuk menumbuhkan pola sikap dan pemikiran sangat normatif. Dan kemandirian yang oleh sementara orang, termasuk menulis ini, beberapa tahun lalu diidealisasikan sebagai watak utama sistem pendidikan di pesantren. Sebenarnya tidak lain dari salah satu bentuk penghayatan serba normatif itu. Hanya saja kemandirian lalu menjadi sesuatu yang rawan ketika ia kehilangan tumpukan normatifnya, yakni ketika menjadi pegawai dan suruhan orang tidak dipandang buruk oleh agama. Tanpa tumpuan normatif, norma-norma yang selama ini dianggap hak paten pesantren lalu memudar sedikit demi sedikit. Apalagi ketika orientasi fikih sendiri mengalami kemunduran. Fikih yang mendasari norma-norma dan menjamin tegaknya kerangka normatif kehidupan pesantren mulai berkurang pasarannya ketika orang pesantren sendiri memalingkan pandangan pada hal-hal lain, ideologi, perjuangan politik, organisasi, penetrasi kebudayaan modern, dan seterusnya. Kecenderungan menjadi pegawai negeri mencari persyaratan hidup berupa ijazah dan sebagainya adalah akibat belaka dari beralihnya orientasi serba fikih kepada orientasi lain. Masalah pokok yang dihadapi pesantren dewasa ini dengan demikian adalah hal-hal berikut. Dapatkah orientasi serba fikih dipertahankan untuk jangka panjang? Kalau tidak, apa pentingnya? Kalau dapat, dengan cara apa? Beberapa perkembangan patut dikemukakan. Upaya sejumlah kiai pesantren untuk mengaktualkan fikih. Upaya jumlah dengan melakukan penggalian sejarah yang sesuai dengan kebutuhan zaman harus dipahami dari sudut penglihatan kesadaran akan masalah relevansi fikih itu sendiri. Jelasnya fikih harus ditampilkan dalam baju baru yang didukung sektor-sektor lain seperti pemikiran tentang pembangunan, pembaruan pendidikan, pemenuhan kebutuhan pokok, dan seterusnya. Sarana penerapan fikih yang sudah mengalami pemolesan juga perlu dipersiapkan. Kegiatan pengembangan masyarakat melalui pondok pesantren, pendidikan, keterampilan, dan lain-lainnya. Rupanya di pesantren pun tak terelakkan lagi keharusan memelihara kesinambungan. Tidak ada kegiatan mendadak yang radikal meninggalkan akar kesejarahannya sendiri yang bisa memecahkan masalah dengan membuat peta permasalahan yang sama sekali baru. Perkembangan masa lampau dari orientasi serba tarekot menjadi orientasi fikih ternyata menemukan penerusnya sebagai masalah. Setidak-tidaknya itulah yang dapat disimpulkan dari upaya sementara kiai untuk menyegarkan pandangan keagamaan melalui penyegaran fikih, sebuah proses pematangan yang dimaksudkan untuk memungkinkan fikih mengintegrasikan diri ke dalam hidup modern tanpa terlalu banyak mengorbankan identitas dirinya sendiri. Demikianlah buku Tuhan Tidak Perlu Dibela Abdurrahman Wahid, dari masa lalu ke masa depan.
Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube Jai Emprit. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.